meraih potensi. Bisa diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua pada hari ini untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan penyampaian tentang budaya positif dan disiplin positif. Sebelum kita memulai acara ini, bacakan dulu susunan acara, yaitu 1 pembukaan, 2 doa, 3 sambutan kepala sekolah, 4 penyampaian materi tentang budaya positif. Untuk pembukaan kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua yaitu doa. Untuk doa memintakan kepada Ibu Yusnina. Kepada Ibu Yusnina dipersilahkan. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya. Di sini kita sebelum sambutan, marilah kita ucapkan salam dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat kembali presentasi selanjutnya. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, para rasul dan umat. Mudah-mudahan acara presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Di sini jadi kita dengan tema kita hari ini budaya positif dan positif. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa menjelaskan kepada ibu yang bergerak. Dan juga kami harapkan di mana ada kekurangannya yang kami jawab, nanti ibu bisa menyebarluaskan lagi, Bu. Itu aja dulu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah tadi. Semoga kita semua dapat memahami dan dapat menerapkan budaya positif dan disiplin positif pada lembaga kita di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang masuk kegiatan keempat, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan ulun sendiri menyampaikan. Di sini kita memasuki budaya positif dan disiplin positif. Ini
adalah salah satu tugas ulun untuk melengkapi aksi nyata di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dan disiplin positif. Latar belakang presentasi budaya positif dan disiplin positif ini yaitu kita harus menekankan pentingnya pengembangan motivasi internal dan nilai-nilai kebijakan universal untuk strategi yang efektif dalam meningkatkan disiplin positif di kalangan siswa atau murid-murid kita. Definisi budaya positif. Yang pertama dulu, apa itu budaya positif? Kira-kira ibu-ibu adakah yang tahu tentang budaya positif? Tentang budaya positif ada yang tahu? Baiklah, di sini saya akan menjawabkan. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu lingkungan yang mendorong perkembangan individu secara positif. Berfokus pada apresiasi lingkungan. Mungkin terima kasih kepada Ibu telah memberi kesempatan. Budaya positif mungkin menurut saya sesuatu yang harus dilakukan, dibudayakan setiap hari. Apa itu? Sifat yang baik, perbuatan yang baik yang dilakukan terus-menerus setiap hari terhadap seseorang atau diri sendiri, kepada orang lain atau teman atau mungkin anak murid. Itu dibudayakan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, di sini tadi definisi budaya positif yaitu yang utamanya adalah dari lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu secara positif, yang berfokus pada apresiasi, dukungan, dan pengakuan terhadap potensi individu yang dapat kita laksanakan di lingkungan sekolah, yang dapat kita terapkan dalam setiap hari di lingkungan sekolah, seperti kita dalam menentukan kedisiplinan. Nah, yang contoh utamanya yaitu tadi seperti Ibu bilang dapat dijalankan. Disiplin itu dapat diterapkan pada diri kita, untuk orang lain, untuk teman, untuk orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih muda daripada kita. Nah, di situ kita dapat membudayakannya, dapat menerapkannya. Yang namanya budaya positif itu tidak berfokus, tidak berpatokan, tidak terbatas. Nah, budaya positif itu mencakup luas. Manfaat budaya positif yaitu meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, mendorong kolaborasi kerja tim, mengurangi stres dan konflik, meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Nah, di sini yang dimaksud meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Budaya positif itu kita di sini dapat berbagi bersama teman, berbagi itu tidak semestinya kita berbagi dari hal yang contohnya dari hal kecil kita bisa berbagi. Nah, habis itu mendorong kolaborasi dan kerja tim. Mendorong kolaborasi itu kita dapat bekerja sama dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai guru di lembaga. Kemudian mengurangi stres dan konflik. Ini mengurangi stres dan konflik ini
dapat disimpulkan seperti kita dapat sharing kepada teman apa yang ada permasalahan di dalam ruangan kelas kita, dapat kita konsultasikan dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Jadi ibaratnya itu tidak sendirian, kalau kita bisa berbagi, bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Di sini kita juga dapat berkolaborasi atau bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu lah. Ibaratnya itu untuk menyediakan bahan pembelajaran, media-media pembelajaran, kita dapat berkolaborasi bersama. Kemudian implementasi budaya positif, komunikasi yang efektif dan terbuka, pengakuan dan apresiasi terhadap pencapaian, lingkungan kerja yang inklusif dan suportif, pelatihan dan pengembangan pribadi. Nah, di sini implementasi budaya positif itu kita sudah ada, kita semalam melaksanakannya, yaitu dengan berkolaborasi bersama dalam melaksanakan kegiatan PNM kemarin sudah kita laksanakan. Habis itu nih pelatihan untuk pengembangan diri kita ada juga, bergantian kan berangkat untuk seminar, di mana ada seminar tidak berfokus untuk satu orang yang berangkat, dapat berbagi pengalaman. Kalau yang berangkat datangnya bisa membagi hasil ilmunya. Di sini juga disiplin positif. Yang namanya disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang berfokus pada pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Nah, hukuman maksudnya dari sini pendekatan disiplin yang berfokus pada pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman itu bisa maksudnya kayak gini Bu. Kita sebagai pendidik, kita menentukan nih di sekolahan ada disiplin sekolah. Disiplin sekolah kita kecilkan lagi di dalam kelas menjadi kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas biasanya kita akan membuat yang pernah kita buat, kira-kira apa Bu? Yang ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat di kelas begitu. Peraturan kelas seperti misalkan sayang teman, itu buang sampah di tempatnya, mainannya ditaruh di tempatnya kalau sudah main, misalkan tidak itu apa namanya, tidak mengganggu teman, seperti itu. Disiplin positif contohnya seperti stop pembulian, contohnya seperti anak menjelek-jelekkan satu sama lain, tidak boleh menjelek-jelekkan teman atau membeda-bedakan teman, semuanya sayang teman, berpikir positif semuanya. Itu yang menambahkan Ibu. Mungkin kita mentaati peraturannya Bu. Tadi kan sudah membuang sampah pada tempatnya, terus sudah bermain dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Cuma kan kita tambahin di situ tadi pengatur waktunya tadi Bu. Di waktu adalah Di sini ulun sedikit menambahkan lagi juga, tadi sudah disampaikan Ibu Nina dan Ibu semua rekan-rekan, kalau yang namanya sudah kita bikin kesepakatan kelas, di sini ulun sedikit ada perbaikan. Kalau hendaknya kita membuat kesepakatan kelas itu tidak membuat kata tidak. Di situ kan biasanya kita bisa membuat tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi marilah kita ganti katanya dengan kata positif. Jadi ganti kata positifnya tuh apa? Contohnya kita, jagalah kebersihan.
Mari buang sampah pada tempatnya. Habis itu sayangilah teman. Habis itu marilah datang tepat waktu. Selalu apalagi? Selalu melaksanakan kegiatan di kelas. Bertanggung jawab. Nah, di situ. Habis itu kita mendorong tanggung jawab harga diri dan keterampilan sosial. Kemudian prinsip-prinsip disiplin positif. Prinsipnya yaitu empati dan pengertian, konsistensi dan kejelasan aturan, penguatan positif, fokus pada solusi dan perbaikan. Untuk empati dan pengertiannya, prinsip-prinsip disiplin positif ini kita ubah yang kata tidak itu menjadi kata yang lebih positif. Di sini tetapkan tujuan, buat jadwal, hindari hukuman, pembiasaan, kemudian juga menghargai diri sendiri. Di sini adalah prinsip dari budaya disiplin positif. Yang pertama kita dapat menerapkannya dengan memulai dengan berdoa. Habis berdoa kita biasanya mengabsen kehadiran anak. Apakah anak itu tepat waktu atau terlambat? Di sana kita biasanya nih, kalau anak itu terlambat, kebanyakannya kita dengan dengan mudahnya bilang kenapa jadi kamu terlambat gitu. Padahal kan lebih baiknya kita dengan cara yang lebih halus menegur anak untuk dapat menerapkan disiplin disiplin positif. Kemudian juga terkadang anak bisa seragamnya kurang rapi, ada yang keluar pakaiannya, ada yang ibaratnya roknya lah perot ke kanan, perot ke kiri. Hendaknya kita sebagai guru tidak menggunakan hukuman. Nah, kita hendaknya menghindari hukuman. Hukumannya seperti menyalahkan kepada anak. Menyalahkan kepada anak tuh biasanya kita, kenapa jadi datang terlambat? Nah, itu tanpa disadari kita kan kita ibaratnya tuh memberi vonis kepada anak. Padahal kita bisa bertanya secara halus kan, kenapa hari ini datangnya terlambat? Apa alasannya jadi datang terlambat? Atau kenapa hari ini anak ibu minta ditunggu dengan orang tua? Tanpa ada kata-kata yang memvonis lah, tanpa kata-kata menghukum kepada anak. Ini yang patut kita hindari. Kemudian lagi manfaat disiplin positif, mengurangi perilaku negatif, meningkatkan hubungan interpersonal, membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab, mendorong lingkungan yang aman dan sportif. Mengurangi perilaku negatif, maksudnya mengurangi perilaku yang negatif itu seperti kita anak kan datang terlambat nih, misalnya anak datang terlambat, kita tidak seharusnya menegur anak di depan orang lainnya. Nah, di situ. Jadi di situ adalah mengurangi perilaku yang negatifnya. Kalau yang kita langsung menegur, kenapa kamu datang terlambat di hadapan orang banyak, kemungkinan dia akan merasa terkucilkan, akan merasa lebih
ibaratnya itu menurunkan kepercayaan diri kepada anak. Kemudian meningkatkan hubungan interpersonal. Maksudnya meningkatkan hubungan interpersonal ini kita bisa akan memanggil anak, sini dulu Pak, ibu mau tanya nih, tadi kenapa anak ibu? Nah kan ibaratnya itu ada pendekatan secara pribadi, iya, secara pribadi tanpa ada orang lain tahu. Jadi anak itu dapat mengungkapkan perasaan dia kepada kita. Jadi kita ini adalah sebagai teman untuk anak. Jadi kalau kita sudah jadi teman nih kepada anak itu akan merasa nyaman dengan kita. Sedikit-sedikit bila ada dapat permasalahan dia pasti akan curhatnya kepada kita. Kalau kita langsung memvonis kepada anak, otomatis dia akan menjauhi kita. Jadi di situ akan timbul perilaku negatifnya. Nah, perilaku negatifnya, ya aku ditakur ibu di hadapan orang banyak, padahal aku suka. Nah, kayak itu kok ibaratnya tuh menurunkan rasa percaya diri anak. Kemudian untuk membangun rasa percaya diri anak, kita kan sudah memanggil kepada anak. Jadi kita kalau memberi arahan, kenapa tadi datang ke sekolah terlambat. Habis itu kita dapat meluangkan kepada anak-anak, lain kali sekolah kalau datangnya terlambat. Nah, kepada jawab ibu, kayak apa? Bisakah anak ibu padahal kita sudah mempunyai kesepakatan kelas bahwa datang lebih awal. Di situ kita dapat mengetahui alasan-alasan anak. Nah, di dalam alasan anak itu kita dapat memberi masukan kepada anak. Jadi ibarat anak itu rasa tanggung jawabnya ada, rasa percaya dirinya meluapkan pendapat dia ada. Kemudian mendorong lingkungan yang aman dan sportif. Lingkungan aman tuh ibaratnya tuh ini merasa dihargai lah oleh kita, walaupun ibaratnya tuh masih halus, masih anak-anak kayak itu. Dengan adanya penghargaan itu rasa percaya dirinya, rasa ibaratnya tuh timbullah rasa malunya tanpa kita kondisinya gitu. Jadi di sini kemudian strategi implementasi disiplin positif, memberikan contoh perilaku yang baik, menggunakan penguatan positif secara konsisten, memberikan konsekuensi yang logis dan adil, mendorong refleksi dan pemecahan masalah. Memberikan contoh perilaku yang baik ini seperti yang kita di sekolah. Di sekolah mempunyai peraturan sekolah. Ya, misalnya peraturan sekolah kita datang tepat waktu. Jadi sebelum anak kita minta nih sebagai menjalankan disiplin positifnya untuk disiplin datang ke sekolah, kita sebagai guru dulu yang memberi contoh bahwa kita harus datang lebih awal dulu. Jadi sebelum anak jadi ibaratnya kalau kita yang terlambat datang, duluan anak yang datang. Kalau anak yang terlambat datang, kemungkinan akan apa ya? Ibaratnya punya gurunya nih yang tadi datang kesehanya. Baik, sebagai guru dulu mencontohkan apa yang menjadi disiplin positif untuk di lembaga kita. Di sini juga menggunakan penguatan positif secara konsisten. Secara konsisten ini, misalnya kayak kita kan setiap pagi baris berbaris di depan kelas. Itu kan sudah konsisten nih kita laksanakan. Jadi selain itu kita selalu membaca surah-surah pendek. Habis itu lagi apa lagi Bu? Membaca doa-doa harian. Kira-kira apa lagi selain itu yang konsisten yang kita laksanakan? Nah, mengucapkan salam,
bersalaman, berjabat tangan dulu sebelum masuk kelas. Habis itu menyapa dengan sopan. Nah, itu adalah sudah perbuatan positif yang secara konsisten yang kita laksanakan di sekolah. Memberikan konsekuensi yang logis dan adil. Nah, maksudnya di sini memberikan konsekuensi yang logis dan adil. Ya tadi seperti tadi misalnya ada anak yang terlambat datang, kita memberikan konsekuensinya dengan caranya tadi itu cara merangkul anaknya yang dibawa keluar dulu atau berbicara berduaan gitu. Nah, di dalam kelas ataupun di ruang guru. Kemudian mendorong refleksi dan memecahkan masalah. Mendorong refleksi ini kita dapat merefleksikan. Kita bisa bersama dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, meminta refleksi. Ibaratnya tuh kalau kita nih apa biasanya kalau kita dalam pembelajaran, nah, kan bisa kepala sekolah jadi apa? Mengobservasi. Nah, di situ kita bisa merefleksi. Kemudian hasil dari refleksi dapat dipecahkan bersama. Apakah kekurangan kita dalam saat kegiatan mengajar? Apakah kekurangan kita saat menegur anak atau kayak apa seharusnya? Apakah ada kendala dalam kegiatan? Dapat dipecahkan bersama secara berkolaborasi. Kemudian studi kasus yang dan contoh suksesnya. Contoh penerapan disiplin positif di sekolah atau di lingkungan kerja. Hasil didapat dari pendekatan disiplin positif. Contoh penerapan disiplin positif di sekolah atau di lingkungan kerja. Membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti tadi kita sudah melakukan kesepakatan kelas atau tertib yang berlaku di warga sekolah. Habis itu kalau yang melanggar itu guru, maka kepala sekolah yang memberi teguran kepada guru. Dan sebaliknya kalau murid yang melanggar, maka guru kelaslah yang akan menegur. Tapi menegurnya dengan cara tadi, tidak di hadapan orang banyak. Contoh segitiga restitusi. Nah, menggunakan segitiga restitusi. Di sini restitusi itu rencana tahapan. Segitiga restitusi itu proses tahapannya pada prinsip-prinsip utama yaitu teori kontrol, stabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas atau validasi tindakan salah. Menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas itu kita menanyakan dulu kepada anak. Ibarat anak tuh misalnya nih, nah kenapa hari ini jadi datangnya terlambat? Jadi apa yang jawaban anak? Habis itu kita lalu kita menjawab tinggi nanti ibaratnya apa alasan anak tadi? Ibu kan pernah melakukan kesalahan, kami stabilkan kesalahannya tuh. Jadi kemudian habis itu validasi tindakan. Validasi tindakan itu kita menanyakan kepada anak alasan apa yang mengakibatkan anak itu datangnya terlambat. Habis itu pulang menanyakan keyakinan. Kan di sekolah kita ada keyakinan kelasnya. Bagaimana keyakinannya? Apakah dia yakin dengan keyakinan yang dibuat di dalam kelas? Habis itu apakah anak itu meyakini keyakinan kelas? Bila anak itu meyakini keyakinan kelas, tanyakan lagi, kalau siapkah anak itu merubah tentang apa yang telah dilakukan anak. Jadi di sini segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian lagi budaya positif ini adalah mengembangkan karakter positif, nilai-nilai kebaikan universal, strategi penerapannya. Untuk disiplin positif mengacu pada nilai-nilai kebaikan
menyajikan motivasi internal, strategi meningkatkan disiplin. Ajakan untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip budaya positif dan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan budaya positif mulai dari berdoa. Tadi sudah kita sampaikan, absen kehadiran tepat waktu, berseragam rapi, membaca surah-surah pendek, bergotong royong. Untuk penerapan disiplin positifnya, tetapkan tujuan, buat jadwal, hindari hukuman, pembiasaan, penghargaan diri sendiri. Kemudian mengapa penerapan prinsip-prinsip ini? Untuk apa kita terapkan prinsip-prinsip ini? Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas, untuk membentuk karakter, dan meningkatkan kualitas hidup. Kesimpulan, dengan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif dan disiplin positif, Anda dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan berkesan. Jangan ragu untuk memulai hari ini dan lihat bagaimana kehidupan Anda dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, hendaknya mari kita mulai dari langkah awal untuk menentukan budaya positif dan disiplin positif di lembaga kita, yaitu dari hal yang kecil, mulai dengan bertahap. Jangan mencoba mengubah semua kebiasaan Anda dengan sekaligus, tetapi dengan perlahan. Yang pertama dulu yang ingin kita mulai dulu, perubahannya apa? Jangan menyerah jika Anda mengalami kesulitan. Setiap langkah kecil dapat membantu Anda maju. Dan minta bantuanlah jika perlu, minta bantuan dari orang lain. Bantuan dapat membantu Anda tetap konsisten dalam penerapan prinsip positif. Nah, di sini ada 3 langkah awal yang kita mulai, yaitu tadi sudah kita akan belajar dari hal yang kecil. Maksudnya hal kecil kita di dalam kelas akan belajar bersama-sama apa yang akan kita tentukan dulu. Apakah disiplin positif di sekolah kita ini sudah sesuai atau masih kita akan perbaharui lagi, seperti itu. Terima kasih, demikian presentasi yang ulun sampaikan. Ulun sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sudah memahami boleh? Oke, insyaallah. Terima kasih. Ya, itu kita sudahi acara presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalillah. Terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Pertiwi 2, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan sebagai partisipasi kegiatan presentasi pada hari ini. Ulun banyak-banyak mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih.